Saya akan mendemonstrasikan penggunaan machine learning untuk memprediksi scene bila diketahui objek-objek atau yang secara formal kita sebut physical entity. Nah, di Dropbox ada dokumen Lumen Natural Language Concepts yang ini sebenarnya bagian dari modul NLU, Natural Language Understanding. Nah, di sini ada objek-objek yang dikenali, objek-objek yang definisinya semuanya ada di Yago dan mappingnya terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya kayak door ini itu tersambung ke Yago dan juga ada ID WordNet-nya yang ada di sini, di ID WordNet 3. Nah, ini daftar physical entity yang dikenali dan lemanya di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya lema ini bisa dibilang opsional, tapi sebaiknya disebutkan karena kadang-kadang ada beberapa lema yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Misalnya kayak car ini, kalau lema di bahasa Indonesianya itu disebut auto. Ada mobil juga, tapi agar kita bisa memprioritaskan lema yang mana yang paling bagus. Nah, setelah itu juga ada daftar scene yang bisa dikenali. Nah, dari sini kita bisa memiliki data keterkaitan antara physical entity dengan scene yang di sini saya simpan sebagai CSV yang data ini sebenarnya bisa diambil dari graph database atau yang lain-lainnya. Ini hanya sampel saja. Nah, ini agar lebih mudah. Ini sayangnya kalau dibuka dengan Excel, tampilannya jadi seperti ini. Jadi agar lebih memudahkan, saya buka dengan LibreOffice saja. Nah, dia adalah comma separated file. Jadi training datanya seperti ini. Maksudnya misalnya di sini ada data ruangan atau lokasi. Nah, di sini adalah kategori scene dari ruangan tersebut. Misalnya di sini ada ruangan bedroom, kamar tidur, terus ada ruangan-ruangan office, ada ruangan-ruangan taman terbuka. Nah, di sini dituliskan jumlah physical entity atau objek yang terdeteksi. Nah, misalnya di kamar tidur itu ada kursi, ada meja, jumlahnya sekian. Terus kalau di office mungkin cenderung kursinya lebih banyak gitu ya dan meja. Terus kalau di taman parkiran maksudnya itu akan ada pohon, ada mobil lebih banyak. Nah, secara intuitif sebagai manusia kita bisa tahu ini, tapi bagaimana caranya agar komputer bisa mendeteksi scene bila diketahui objek-objek atau di sini jumlah objek yang ada. Walaupun belum ada keterkaitan antar objek yang nanti ini bisa ditambahkan lagi di expand sebagai ilustrasi. Nah, jadi langkah pertama saya akan menggunakan framework atau platform yang namanya H2O. Ini machine learning yang scalable dan sudah ada beberapa algoritma yang didukung oleh dia. Jadi bisa untuk berbagai kebutuhan, terutama predictive analytics. Nah, saya akan coba saja, ini sudah di install, tinggal dijalanin. Nah, ini kalau dibuka,
Tampilan UI dari H2O sendiri seperti ini, yang namanya H2O Flow. Tapi sebenarnya H2O bisa digunakan dari berbagai platform pemrograman, misalnya Java, Scala, Python, R, dan lain-lain. Nah, saya akan di sini beberapa sampel juga dari H2O yang sangat membantu. Nah, saya akan mengimport file yang sudah disiapkan tadi. Ini kan saya tambahkan dua file ini, sebenarnya satunya adalah training, satunya adalah data validasi, biar satu-satu yang training data dulu aja. Nah, ini kan saya import, lalu akan di parsing. Nah, ini dia sudah mendetek settingan dari file CSV ini dengan baik. Tapi kalau ada yang salah, ini bisa diganti. Nah, ini name sendiri adalah string, benar. Kalau sin memang enum. Ini ada beberapa tipe data, yang lainnya adalah numerik, jumlah physical entity atau objek di masing-masing skenario. Nah, kita bisa melakukan parsing. Nah, dari hasil parsing ini, kita bisa melihat statistik dari data yang masuk. Nah, terus kita bisa melihat data yang dimasukin apa nih, udah masuk ke sistem H2O. Nah, dari data yang masuk ini, kita bisa melakukan pembuatan model. Nah, di sini ada beberapa algoritma yang sudah ada di H2O. Nah, untuk kasus multinomial classifier yang sudah saya coba adalah naive Bayes sama distributed random forest. Akan saya coba yang naive Bayes dulu. Kalau untuk binomial bisa pakai GLM, Generalized Linear Model. Kalau naive Bayes untuk binomial pun juga bisa, tapi kalau GLM hanya bisa untuk binomial dan tidak bisa untuk multinomial. Makanya saya pakai naive Bayes. Nah, di sini ada training frame-nya adalah ini. Terus response column adalah apa yang ingin ditebak, yaitu sin. Lalu di sini ada kolom-kolom yang dipakai. Nah, yang tidak dipakai adalah name, karena ini tidak relevan terhadap machine learning. Lalu ada banyak parameter lain yang bisa ditweaking, tapi saya akan langsung pakai yang default aja. Nah, dia build model, lalu yang modelnya sangat kecil, dia progresnya cepat. Nah, ini H2O ini sangat mempermudah untuk melakukan machine learning. Nah, dari sini model machine learningnya sudah ada. Kita bisa melihat parameternya, outputnya, model summary-nya, terus probability masing-masing. Ternyata dari training data ini bedroom probabilitiesnya sekian, office sekian, park, dan keterhubungan antara chair dengan masing-masing scene seperti apa. Nah, ini berdasarkan training data yang kita sebutkan tadi. Nah, dari data model ini kita bisa melakukan prediksi. Nah, untuk melakukan prediksi kita harus import file dulu. Ini sebenarnya import filenya bisa barengan, tapi tadi saya ambil cuman yang training data doang. Nah, sekarang saya masukkan yang tes datanya. Terus saya import, lalu saya parse. Oke, ini semuanya udah benar. Nah, terus saya masukkan. Oke, jadi parse datanya adalah seperti ini isinya. Jadi ada validate
tes datanya ada 4. Nah, ini saya bayangkan ada kamarnya yang lain dengan konfigurasi kalau kamar Ari dia ada 1 kursi, ada 1 meja, dan seterusnya sampai ke kanan. Terus ada misalnya ada TU Labtek 5, parkir Ganesha. Nah, terus ada sampel yang berat yaitu Taman ITB ini. Saya buat dia taman tapi dia polanya agak beda. Karena walaupun dia taman tapi ada kursi, ada meja, terus ada pintu juga kelihatan, ada jendela, terus ada laptop juga. Nah, mungkin yang saya bayangkan adalah eh, di sekitar air mancur atau ya tempat yang di situ ada orang, terus ada meja juga gitu, terus ada mobil juga di situ. Jadi kita lihat apakah bagaimana performa si model itu dalam memprediksi apakah ini park atau bukan. Nah, oke, kalau udah kita balik lagi ke si model tadi. Mana tadi modelnya? Nah, modelnya ini kan model menggunakan naive Bayes. Kita coba predik. Nah, yang kita predik menggunakan validate ini. Saya kasih nama prediction naive Bayes aja biar jelas. Kita predik. Nah, dari predik ini bisa kelihatan bahwa hit ratio-nya segini, terus ada confusion matrix-nya juga. Kita lihat aja hasilnya. Nah, ternyata hasil prediksinya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk yang pertama, kamar Ari ya, dia memprediksi sebagai bedroom. Nah, ini benar. Dengan tingkat confidence 1. Jadi menurut si Bayes classifier ini probabilitasnya 100% bahwa dia adalah bedroom. Nah, kalau yang kedua adalah office, nah kita bisa mencocokkan dengan data yang di sini. Nah, sini. Maka yang di sini benar ya, dia bedroom, dia office, terus dia park, dan karena keterhubungannya sangat jelas, maka dia bisa sangat yakin dengan probabilitas 100% bahwa ini adalah bedroom, office, dan park. Nah, untuk yang terakhir yaitu Taman ITB, naive Bayes, dia salah, tapi dia sebenarnya yakin bahwa dia office itu sekitar 99%. Dan parknya sebenarnya dia tingkat keyakinannya rendah, hanya 0,2%. Tapi ya menurut saya nggak apa-apa. Ya ini tinggal training datanya diperbanyak, tapi sekedar pembuktian bahwa naive Bayes bisa memilah probabilitas sebuah scene berdasarkan physical entity yang ada, jumlah physical entity yang ada. Nah, walaupun di sini prediksinya salah, ya kita harapkan semakin banyak training datanya dan training datanya akurat, maka hasil prediksinya juga semakin akurat. Ini kalau menggunakan if Bayes, saya akan coba melakukan build model lagi, tapi menggunakan distributed random forest. Training frame-nya pakai yang train. Response kolomnya sama yaitu scene, name di ignore, yang lainnya default. Oke, kita bisa build model. Nah, ini langsung done juga. Kita bisa melihat bagaimana parameter dari distributed random forest ini dan tingkat kepentingan dari masing-masing variabelnya. Ternyata menurut dia yang paling penting itu adalah car, terus chair, dan lain-lain. Ya. Dan confusion matrixnya untuk training data itu bisa dibilang tidak ada confusion.
hubungannya erat sekali antara parameter-parameternya. Nah, lalu kita coba melakukan prediksi menggunakan distributed random forest ini, menggunakan validate data. Nah, kita predik. Ya. Ternyata hit ratio-nya mirip dengan naive Bayes, jadi dia tidak bisa selalu 100% akurasinya. Dari sini ternyata ada error juga di confusion matrix-nya. Yuk kita lihat bagaimana hasil prediksi dari model random forest ini. Nah, ternyata hasil prediknya seperti ini. Jadi untuk kamar Ari, dia memprediksi 90% ini adalah 98% ini adalah bedroom. Lalu office mungkin agak sedikit dan park sedikit. Jadi ini tetap tepat, tapi dia lebih probabilistik. Jadi lebih tidak deterministik dibandingkan dengan naive Bayes. Lalu untuk yang TU itu juga dia tepat juga, walaupun dia confidence-nya untuk office hanya 79%. Gitu. Tapi tetap bisa diambil sebagai tebakan yang benar. Kalau misalnya kita ngambil threshold di atas 70%, oke lah, ini berarti office. Parker Ganesha juga dia mendeteksi benar bahwa dia prediksinya adalah park dengan tingkat confidence-nya 97%. Nah, untuk Taman ITB ini distributed random forest lebih tidak terlalu yakin bahwa ini adalah office. Kalau yang naive Bayes itu tadi keyakinannya sekitar 99%. Sedangkan kalau di RF dia hanya yakin 75% bahwa ini adalah office. Tapi dia juga merasa bahwa ini juga park juga, sekitar 22%. Nah, oke. Nah, itu sekian implementasi dari machine learning untuk data keterhubungan antara scene dengan physical entity yang bisa diimplementasikan menggunakan H2O. Dan ini insya Allah engine ini akan digunakan di modul reasoning untuk Lumen yang sedang saya kerjakan jadi tesis. Mohon doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim.